Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usi Prastina dengan nomor NIM 3022020055. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling di sekolah dasar. Visi misi pendidikan tidak akan pernah tercapai. Visi misi sekolah tidak akan pernah sesuai target apabila bimbingan dan konselingnya tidak memiliki manajemen yang baik. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian manajemen bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pengertian manajemen. Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Pengertian bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan oleh yang ahli kepada orang atau individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, supaya dapat mengenali dirinya, memaksimalkan potensinya, serta mampu menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Sementara, pengertian konseling merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh konselor yang dilakukan secara khusus dengan cara tatap muka dengan individu yang mengalami masalah guna mengatasi masalah yang dihadapi. Maka dapat didefinisikan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada konseli dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Konseli di sini adalah siswa sekolah dasar yang mengalami permasalahan dalam dirinya, baik itu pada aspek intelektual, moral, dan sosial. Menurut Profesor Dr. Sugio MSI menyatakan, manajemen bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan, bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas, dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu manajemen bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Secara garis besar, perlengkapan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan di sekolah meliputi 1. Perlengkapan untuk mengumpulkan data. 2. Perlengkapan untuk menyiapkan data. 3. Perlengkapan pelaksanaan bimbingan dan konseling. 4. Perlengkapan administrasi bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling berarti pula menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Penerapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Planning, menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling dari program tahunan hingga program harian dalam bentuk satuan layanan atau disingkat dengan Satlan dan satuan kegiatan pendukung yang disingkat dengan Satkung harus dilakukan oleh guru pembimbing. 2. Organizing, agar program yang telah disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien, tentu saja perlu melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah, yakni kepala sekolah, guru, yaitu guru bidang studi maupun wali kelas. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak tersebut dapat dianalisis dengan seksama sehingga terjadi jalinan kerjasama yang harmonis. Yang ketiga, staffing. Untuk meningkatkan profesionalisme guru pembimbing, perlu diupayakan keikutsertaan
keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, ataupun pelatihan tentang bimbingan konseling. Dapat pula dibentuk kelompok kerja bimbingan dan konseling atau musyawarah guru pembimbing yang secara berkala melakukan pertemuan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang ditemui dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah masing-masing. Yang keempat yaitu motivating, melakukan upaya-upaya peningkatan motivasi kerja guru pembimbing melalui pemberian penghargaan, intensif, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah controlling, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, melakukan analisis terhadap hasil evaluasi, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis hasil evaluasi. Meskipun di tingkat sekolah dasar, bimbingan dan konseling belum dilaksanakan oleh petugas khusus, yakni guru pembimbing, namun tetap diperlukan adanya struktur organisasi. Amti dan Marjohan pada tahun 1988 mengemukakan 3 pola struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yakni 1. Memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga pembimbing. 2. Mengemukakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk beberapa sekolah yang terdekat. 3. Menggunakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk setiap sekolah. Di sini terdapat gambar struktur organisasi bimbingan konseling di sekolah dasar yang meliputi 1. Kepala sekolah, 2. Wakil kepala sekolah, 3. Komite sekolah, 4. Guru kelas atau konselor, 5. Guru mata pelajaran, dan 6. Siswa. Personil pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait di dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling, dengan koordinator dan guru pembimbing sebagai pelaksana utamanya. Uraian tugas masing-masing personil tersebut, khususnya dalam kaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling, adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas kepala sekolah adalah A. Mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. B. Menyediakan prasarana, tenaga, sarana, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. C. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. D. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah. Sebagai pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. Yang ketiga, komite sekolah. Tugas dari komite sekolah adalah sebagai tokoh masyarakat yang diminta untuk memberikan masukan ide dan saran guna kelancaran kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, karena komite sekolah ini dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang memahami perkembangan yang terjadi di desanya. Yang keempat adalah guru kelas atau konselor. Pada kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar, guru kelas merangkap sebagai konselor karena terbatasnya tenaga ahli di sekolah dasar, sehingga tugas dari guru kelas ini merangkap menjadi konselor untuk menangani bimbingan konseling di sekolah dasar yang bertugas sebagai berikut. A. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. B. Merencanakan program bimbingan dan konseling, terutama program-program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung untuk satuan-satuan waktu tertentu. Program-program tersebut dikemas dalam program mingguan, bulanan,
tiap semester dan tiap tahunan. C. Melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. D. Melaksanakan segenap program layanan pendukung bimbingan dan konseling. E. Menilai proses dan hasil pelaksanaan suatu layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. F. Menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. G. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. H. Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Dan I. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada kepala sekolah. Yang kelima, ada guru mata pelajaran. Sebagai tenaga ahli pengajaran dalam bidang studi dan sebagai personil yang sehari-hari langsung berhubungan dengan siswa, peran guru mata pelajaran dalam layanan bimbingan dan konseling adalah A. Membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. B. Membantu guru kelas mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan pelayanan serta mengumpulkan data tentang siswa-siswa tersebut. C. Mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru kelas. D. Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanannya, bimbingan dan konseling. E. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa. Dan F. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling untuk upaya tindak lanjut. Penjelasan di atas menggambarkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan tanggung jawab bersama seluruh personil di dalam sekolah. Dalam arti, bukan semata-mata tanggung jawab untuk guru kelas saja. Peranan kepala sekolah sebagai pemimpinan tertinggi di sekolah akan sangat menentukan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Kegiatan bimbingan dan konseling di SD ini terhambat dengan kurangnya tenaga ahli pada bidangnya. Bimbingan konseling di SD ini memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga konselornya. Selain itu, tugas guru kelas sendiri sudah terlalu banyak dan yang berhubungan dengan pembelajaran. Masih juga ditambah dengan tugas menjadi konselor dalam menangani berbagai masalah yang muncul pada diri manusia. Dengan begitu, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar kurang berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya tenaga ahli yang mampu mengurusi dengan sepenuhnya kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kesimpulan pada materi presentasi saya adalah kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah akan berjalan sesuai yang direncanakan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Melalui manajemen yang baik terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, maka diharapkan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dengan demikian, peranan bimbingan dan konseling dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar ini terhambat dengan kurangnya tenaga ahli pada bidangnya. Bimbingan konseling di sekolah dasar ini memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga konselornya. Selain itu, tugas guru kelas sendiri juga sudah terlalu banyak yang berhubungan dengan pembelajaran. Masih juga ditambah dengan tugas menjadi konselor dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul pada diri siswa. Dengan begitu, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar kurang berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya tenaga ahli yang mampu mengurusi dengan sepenuhnya kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Saran yang terdapat dalam materi presentasi saya adalah saran yang diberikan sehubungan dengan tidak adanya tenaga ahli bimbingan konseling, yaitu perlu diangkatnya guru konselor yang benar-benar ahli di bidangnya, sehingga tugas dari guru kelas
yang merangkap menjadi konselor dapat ditangani oleh guru konselornya. Dengan demikian, kegiatan bimbingan dan konseling di SD dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tepat guna untuk memajukan mutu pendidikan sekolah dasar.